السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الكريم، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ودمنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Hadirin mustami'in, hadirat mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu di dalam naungan rahmatnya Allah dan di dalam naungan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terus kita ucapkan kalimat segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang paling besar yang kita dapatkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dalam ketaatan, dan insyaallah diri kita ini bisa bersyukur atas nikmat pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun pemberian Allah, sedikit kita qanaah, banyak tidak serakah. Karena dikatakan wal abdu ghaniyun in qani' wal abdu faqirun in tami'. Seorang hamba itu kaya kalau dia qanaah, merasa cukup. Tapi kalau seorang hamba sudah merasa serakah, maka dia tidak mungkin kaya, mentalnya mental miskin. Maka semoga Allah kayakan hati kita, Allah kayakan daripada jasmani kita di dalam kesehatan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Maka salawat dan salam mustamirran, terus menerus kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah tidak haramkan mata kita yang kotor ini untuk memandang daripada wajah yang bersih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata yang penuh dengan maksiat, mata yang selalu dikotori, diluputi dengan dosa, dengan memandang perkara yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan mata ini berhak untuk melihat wajahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita bisa berkumpul kembali dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa minum seteguk daripada telaga kausarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan syarbatan hani'atan mari'atan la yadma'u ba'daha abada. Satu teguk telaga kausarnya baginda Rasulullah itu tidak akan haus selama-lamanya. InsyaAllah kita diberikan rezeki tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masih di dalam lingkupan 10 hari pertama di dalam bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini termasuk 4 bulan yang Allah istimewakan, yang Allah muliakan, yang lebih kita kenal dengan nama Ashhurul Hurum,
bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala hormati, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia bulan haram. Yang mana bulan haram ini sudah kita ketahui amal baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan amal yang seli'ah, amal yang jelek, Allah juga lipat gandakan daripada amal yang jelek di dalam bulan haram ini. Bulan haram sudah kita ketahui 4 bulan memiliki bulan, Allah Subhanahu wa taala memiliki 4 bulan haram. 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yang berturut-turut yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dan 1 yang terpisah yaitu adalah bulan Rajab. Maka sekarang kita berada di bulan Muharram, yang mana bulan Muharram adalah bulan yang paling afdal dibandingkan 3 bulan lainnya daripada bulan haram. Maka alhamdulillah, luar biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, di bulan ini banyak daripada momen kejadian-kejadian yang pernah terjadi yang dialami oleh orang-orang saleh, yang dialami oleh Nabi, yang dialami oleh kekasih Allah. Di antara sesuatu daripada hal tersebut ada yang menggembirakan dan ada yang menyedihkan. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, yarhamkumullah, bahwasanya di bulan ini kita sering mendengar daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fajr. Allah katakan walayalin ashrin, dan jadi malam-malam yang 10. Sebetulnya ulama berbeda pendapat daripada malam-malam yang 10. Salah satu pendapat yang mengatakan malam 10 itu adalah malam 10 pertama daripada bulan Muharram. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjanjikan daripada Nabi Musa alaihi salam untuk pergi ke dalam munajatnya, yaitu Nabi Musa bermunajat sama Allah di Turi Sina, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa menjanjikan untuk ibadah, wa'adna Musa 30 lailah, kami menjanjikan daripada Musa daripada 30 malam. Malamnya beribadah, siangnya berpuasa. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah firmankan, dilanjutkan dalam Al-Quran, wa atmamnaha bi ashrin, kami sempurnakan lagi 30 ditambah dengan 10. Ulama mengatakan itu adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Yang dikatakan, kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menambahkan ibadahnya selama 10 hari, padahal janji pertama itu 30 hari. Kenapa bisa jadi di situ 40 hari digenapkan menjadi 40 hari? Dikatakan oleh para ulama, ketika Nabi Musa alaihissalam berpuasa di hari ke-30, di hari terakhir antara perjanjian Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ Nabi Musa ketika berpuasa merasakan mulutnya Nabi Musa merasakan agak kurang sedap, atau ada aroma yang muncul yang kurang enak dicium. Lantas Nabi Musa alaihissalam itu dengan tegasnya langsung mengambil daripada kayu siwak. Nabi Musa mengambil kayu siwak, lalu digosokkan di giginya, di giginya daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bersiwak pada saat itu, sehingga untuk menghilangkan daripada bau yang terdapat di dalam mulutnya Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun di saat itu dan mengatakan, kenapa engkau hilangkan bau mulut yang lebih harum dibandingkan baunya kasturi? Maka sudah kita ketahui
Kalau kita sedang berpuasa setelah daripada zawal, setelah ba'da zuhur, kita dimakruhkan untuk menggunakan siwak. Kenapa? Karena mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu indallahi min rihil miski. Lebih wangi di sisi Allah dibandingkan harumnya kasturi. Di sisi Allah. Ada yang mengatakan di sisi malaikat. Jadi malaikat ketika ada orang yang berpuasa, itu mencium daripada bau mulutnya itu bukan bau, tetapi harum. Itu luar biasa. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini di sisi Allah. Tapi kalau di sisi sesama kita, jelas tetap bau. Jangan mentang-mentang kita mendengarkan hadisnya baginda Rasulullah yang mana mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada harumnya kasturi, kita berdengas-dengasan ha. Nah itu juga tidak bagus. Maka luar biasa. Ini 10 Muharram. Yang mana 10 Muharram ini kita banyak sekali dianjurkan daripada amalan-amalan yang kita dianjurkan untuk melakukannya oleh baginda Rasulullah dan sebagian ulama yang menorehkan daripada amalan tersebut. Di antara daripada amalan yang kita kerjakan di bulan Muharram adalah berpuasa di bulan Muharram. Yang mana puasa di bulan Muharram itu pahalanya lebih afdal. Puasa di bulan Muharram pahalanya lebih utama dibandingkan daripada puasa-puasa di bulan yang lainnya. Bahkan Rasulullah mengatakan afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu fi syahril Muharram. Paling utama puasa setelah bulan Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini puasanya lebih afdal dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh baginda Rasulullah, sehari kita puasa di bulan Muharram, maka itu kita mendapatkan pahala 30 hari berpuasa. Jadi beruntung orang yang berpuasa di bulan Muharram ini. Bahkan dikatakan kemarin bahwasanya yang puasa pertama daripada di minggu pertama, di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kemarin, hari Kamis kemarin, Jumat kemarin sama Sabtu ini. Siapa yang puasa di bulan ini, di hari Kamis, Jumat, Sabtu pertama, Rasulullah SAW katakan yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, bahwasanya Imam Ghazali mengatakan siapa yang puasa hari pertama Kamis, Jumat, Sabtu di minggu pertama di bulan Muharram itu pahalanya bagaikan kita berpuasa 700 tahun. Luar biasa, Masya Allah pahalanya. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, banyak momentum yang terjadi di bulan Muharram ini, terlebih khusus di tanggal 10 Muharram, terlebih khusus di hari Asyura. Kita kenal dengan hari Asyura atau tanggal 10 di bulan Muharram. Yang mana pada kesempatan ini tanggal 10 di bulan Muharram itu terjadi pada hari Selasa. Karena ada yang mengatakan bahwasanya tanggal 1 itu hari Ahad. Hari Selasa itu tanggal 10 daripada Muharram. Itu hari Asyura banyak kejadian. Salah satunya Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan daripada kejaran Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Harun. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan daripada Bani Israil daripada kejaran Fir'aun dan kaumnya dan pengikutnya Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Itu terjadi pada hari Asyura. Luar biasa. Hari Asyura ini hari yang banyak di situ kejadian-kejadian yang dialami oleh para nabi. Di antaranya di hari Asyura ini juga Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan pertama kali di muka bumi ini, itu turun pada hari Asyura. Di hari Asyura juga Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara.
Jadi Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara itu terjadi pada hari Asyura, dan di situ saat Nabi Yusuf alaihissalam keluar daripada penjara di hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram, Nabi Yusuf menulis di dinding penjara, "Hadza qabrul ahya." Ini kuburan orang hidup, dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Penjara itu kuburan orang hidup. Dan juga di situ dikatakan wa syamatatul a'da, tempat musuh saling menyiksa satu sama lain. Oleh karena itu hari Asyura juga terjadi di zaman dahulu itu saat Nabi Nuh alaihissalam. Saat Nabi Nuh alaihissalam itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membuat kapal. Dan di saat setelah selesai membuat kapal, Allah Subhanahu wa taala di situ turunkan azab terhadap kaum Nabi Nuh alaihissalam, sehingga terjadilah hujan yang begitu lebat yang sehingga mengakibatkan dunia dan seisinya ini banjir. Bahkan dikatakan oleh para ulama mufassirin bahwasannya air saat itu menggenang di atas gunung-gunung yang paling tinggi di dunia ini, melebihi daripada 500 meter ke atas, saking tingginya daripada banjir yang terjadi pada saat itu. Yang mana Nabi Nuh alaihissalam Allah Subhanahu wa taala selamatkan daripada banjir bandang tersebut, dan berlayar Nabi Nuh alaihissalam dengan pengikut Nabi Nuh yang tidak banyak, yang mana dakwahnya Nabi Nuh itu dikatakan di dalam Al-Quran alfan illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun, itu dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan dikatakan oleh para ulama setahun itu bisa tidak kata yang mengikuti Nabi Nuh, bahkan 10 tahun itu tidak ada yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Tapi sabarnya Nabi Nuh di dalam giat berdakwah di jalan Allah. Jadi memang luar biasa. Nabi Nuh berdakwah 920 tahun, yang ikut Nabi Nuh cuma puluhan, tidak banyak. Jadi Nabi Nuh itu saat itu kehilangan kesabaran, sehingga Nabi Nuh berdoa sama Allah untuk dilenyapkan saja orang-orang kafir yang berada di muka bumi ini. Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Lantas Nabi Nuh bertanya sama Allah, "Ya Allah, bagaimana buat kapal?" Kata Allah, "Pakai kayu Nuh." "Bagaimana kayunya wahai Allah?" "Ya kayu wahai Nuh." Akhirnya mengumpulkan Nabi Nuh dengan pengikut-pengikutnya, mengumpulkan daripada kayu yang begitu lama, yang begitu banyak, sehingga terbuatlah daripada kapal tersebut. Karena macam kesabaran Nabi Nuh tersebut, Nabi Nuh itu mendapatkan peringkat kelima di dalam para nabi. Jadi para nabi itu ada peringkat-peringkatnya, yang kita lebih kenal dengan nama ulul azmi. Yang mana ulul azmi itu nabi yang paling sabar menghadapi umatnya. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu peringkat kelima. Kalau peringkat pertamanya jangan diragukan lagi, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini peringkat kedua, Nabi Ibrahim didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Peringkat ketiga didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan peringkat keempat didapatkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan peringkat kelima didapatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh saat itu berlayar di atas muka bumi, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan bahtera daripada kapal Nabi Nuh itu setelah di situ berlayar selama 6 bulan. Allah turunkan daripada bahtera kapal Nabi Nuh itu berlabuh pada hari Asyura. Itu hari Asyura turunnya kapal Nabi Nuh di Bukit Dudi. Dan mana Bukit Dudi ini berada di dalam gunung yang berada di negeri Irak. Yang berada di negeri Irak. Allah turunkan Nabi Nuh kapalnya berlabuh di Bukit Dudi, yang mana Bukit Dudi ini di dalam gunung yang berada di negeri Irak sana. Maka luar biasa
Nabi Nuh alaihissalam berlayar di kapalnya selama 6 bulan. Dimulai dari 10 Rajab, Sya'ban, Ramadan, Muharram. Ya, di situ dikatakan sampai di Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 6 bulan Nabi Nuh di atas kapal dan berlabuh di Bukit Dudi yang berada di gunung yang berada di Irak. Begitu juga di hari Asyura juga terjadi bagi para nabi, yaitu salah satunya adalah Nabi Ayyub alaihissalam, yang mana sudah kita ketahui Nabi Ayyub alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala berikan cobaan, maka Allah subhanahu wa ta'ala puji dengan kesabaran yang didapatkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam dengan firman Allah, ni'mal abdu innahu awwab. Paling nikmat seorang hamba itu adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Kenapa? Diberikan penyakit, tidak pernah ngeluh. Diberikan Allah subhanahu wa ta'ala fisik yang kurang, di situ balik dalam artian sering sakit Nabi Ayyub alaihissalam, tapi tidak pernah ngeluh. Sehingga Nabi Ayyub alaihissalam itu Allah sembuhkan daripada penyakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam itu tepat di hari Asyura. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang terdapat di hari Asyura. Salah satunya Nabi Yunus. Siapa yang tidak kenal Nabi Yunus? Nabi Yunus bin Matta, seorang nabi yang berdakwah kepada kaumnya, sehingga kaumnya tidak mau di situ mendengarkan ucapan Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus di situ lari keluar daripada kaumnya. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran kepada Nabi Yunus alaihissalam. Allah perintahkan ikan hiu untuk menelan daripada Nabi Yunus alaihissalam. Ditelan ikan hiu Nabi Yunus alaihissalam. Saat itu Nabi Yunus alaihissalam sedang berlayar di kapal. Kemudian kalau kapal di lautan muatannya banyak, otomatis dikurangi muatan tersebut, sehingga dikurangi sedikit demi sedikit, tapi kapal ini masih keberatan, tidak bisa menampung orang banyak. Akhirnya diundi sampai 3 kali di dalam riwayat diundi, akhirnya keluar Nabi Yunus terus. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah Nabi Yunus, akhirnya dilemparkan ke lautan. Nabi Yunus alaihissalam ditendok, ditelan oleh hiu. Dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Yunus dari perut hiu itu tepat pada hari Asyura. Karena itu, karena Nabi Nuh saat di dalam perut di dalam perut hiu, ikan hiu, Nabi Yunus alaihissalam membaca zikir kepada Allah. Yang mana zikirnya sering kita ketahui dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Disebutkan dalam Al-Quran, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita banyak dosa, banyak-banyak baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Karena zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, malaikat pun bingung dan seraya mengatakan sautun ma'ruf min makanin majhul. Suaranya ma'ruf, mikirnya sudah kita kenal, ini berzikir kepada Allah, tapi tempatnya di mana? Ada suara tapi tidak ada wujud, tidak ada bentuk. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam itu berada di perut hiu. Itu yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari perut hiu. Ada lagi kejadian di hari Asyura. Ada lagi kejadian di hari Asyura, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Allah angkat Nabi Isa alaihissalam, Allah angkat ke langit. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu belum meninggal, Allah angkat ke langit pada hari Asyura. Banyak, luar biasa. Dan kejadian juga yang menyedihkan pada hari Asyura, mungkin kita sudah sering dengar bahwasannya di hari 10 Muharram, di hari Asyura, terbunuhnya daripada
Raihatul Rasul, cucu kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib itu terbunuh pada hari Asyura di dalam daerah yang bernama Karbala. Terbunuh Sayyidina Husain, dan ini sudah diprediksi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat luar biasa. Ini kejadian memang sangat menyedihkan bagi umat muslimin. Tapi umat muslimin di situ tidak boleh bersedih berlebihan. Terlebih khusus ahlul bait Nabi, keluarga Nabi Muhammad, tidak boleh berlebihan sampai seperti ada sebagian kelompok kalau di 10 Muharram yang mereka kerjakan itu menyambuk-nyambuk daripada badannya, karena menyesal di situ tidak bisa menyelamatkan daripada Sayyidina Husain. Kalau kita sedih, tapi kita lebih senang karena di hari Asyura banyak sekali kejadian-kejadian yang menyenangkan daripada hati kita ini. Semua sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hari Asyura. Lantas sekarang masuk ke dalam amalan di hari Asyura. Amalan apa yang kita harus kerjakan di hari Asyura? Di dalam kitab Kanjeng Nabi Rasul ada 12 amalan yang kita dianjurkan untuk mengamalkan daripada amalan tersebut di hari Asyura. Di antara 12 amalan tersebut ada hadisnya sahih, ada hadisnya dhaif, bahkan tidak ada hadisnya, dan ini datang dari para ulama. Kalau yang hadisnya sahih cuma 2. Yang pertama adalah berpuasa di hari Asyura. Kenapa berpuasa di hari Asyura? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Pas datang ke Madinah ternyata ada kaum-kaum Yahudi yang berada di situ. Ada 3 kaum. Yang pertama Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan juga di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan daripada 3 kaum daripada Yahudi tersebut, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. 3 kaum yang didapati oleh Rasulullah yang saat itu berada di Madinah. Jadi orang Yahudi itu sudah cinta dengan baginda Rasulullah sebelum Rasulullah lahir. Ini Yahudi ini, kakek-kakek mereka ini sengaja datang ke Madinah. Sengaja datang ke Madinah supaya apa? Supaya nanti cucu-cucu mereka ini ketika Rasulullah datang ke Madinah itu bisa beriman kepada baginda Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu sudah ma'ruf, wulida di Makkah, dilahirkan di kota Makkah, wa hijratuhu di Madinah, dan bakal hijrah ke kota Madinah, wa sultanuhu di Syam, dan mendapatkan kerajaan Nabi Muhammad itu dari yang berada di negeri Syam. Sudah ma'ruf, orang-orang Yahudi tahu semua akan itu. Jadi kakek mereka datang ke Madinah supaya nanti cucu-cucu mereka hijrah dan bisa mengikuti baginda Rasulullah di dalam ajaran baginda Rasulullah. Makanya sering kita membeli sebuah ladang tanah yang dekat dengan pesantren. Supaya apa? Supaya anak-anak kita nanti itu pergaulannya bisa dekat dengan pesantren atau Islam pergaulan mereka. Begitu juga dengan kakek-kakek orang Yahudi, mereka tahu baginda Rasulullah bakal diutus. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, mereka mengenal Nabi itu bagaikan mengenal anak dewek. Cak mana kalau orang mengenal anak dewek? Tahu ya, betul tak? Ya, ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal baginda Rasulullah itu bagaikan mengenal anak dewek. Kita anak dewek, tahu kalau kan? Ada patonya di mana betonya, tai lalatnya di mana baik. Itu mengenal. Mereka mengenal baginda Rasulullah bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seakan-akan mereka mengenal bagaikan Nabi Muhammad itu adalah keluarganya sendiri. Maka luar biasa, 3 kaum Yahudi yang berada di Madinah, yaitu yang pertama Bani Nadir, Bani Quraidah, dan yang kedua Bani Nadir, Bani Quraidah, dan satu lagi di situ daripada Bani Qainuqa, yang mana Bani ini sangat membenci baginda Rasulullah SAW. Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah melihat orang-orang Yahudi lagi puasa di hari Asyura.
Orang-orang Yahudi lagi berpuasa di hari Asyura. Sehingga baginda Rasulullah menanyakan kepada mereka, kenapa kalian puasa di hari Asyura ini? Mereka dengan tegas menyatakan kepada baginda Rasulullah, karena hari ini Allah ahlaka Fir'aun. Allah menghancurkan Fir'aun dan menggelamkan Fir'aun di hari Asyura. Dan Allah Subhanahu wa taala najjabina nabiyana Musa. Dan Allah najjallahu nabiyana Musa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabi kami Nabi Musa, sehingga kami berpuasa syukran lillah linaji Nabi Musa. Kami berpuasa karena kami bersyukur kepada Allah karena sudah diselamatkan Nabi Musa alaihi salam. Maka sungguh luar biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar orang Yahudi puasa karena bersyukur Nabi Musa selamat, langsung Rasulullah sekak, kata Rasulullah, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, dikatakan oleh Rasulullah. Kami ini lebih berhak umat muslimin untuk bersyukur selamatnya Nabi Musa dibandingkan kalian orang Yahudi. Karena kalian orang Yahudi hanya mengecam nama pengikut Nabi Musa, tapi tidak mengikuti daripada ajaran Nabi Musa. Itu orang Yahudi, ya, Bani Israel. Mereka bilang cinta dengan Nabi, tapi bila sudah diutus Nabi, dibunuh Nabinya. Makanya Rasulullah SAW mendengar orang Yahudi berpuasa, baginda Rasulullah juga berpuasa. Maka Rasulullah puasa hari Asyura. Tapi Nabi Muhammad tidak mau puasanya sama dengan puasanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasa tanggal 10 saja. Maka Rasulullah mengatakan, la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi. Kalau saya, kata Rasulullah, masih hidup sampai tahun depan, maka insya Allah, kata baginda Rasulullah, saya mau puasa juga tanggal 9. Nah, jadi yang luar biasa, yang puasa di hari Asyura di dalam hadis, ahtasibu ayyukaffira sanatal madiyah. Kata Rasulullah, yang puasa di hari Asyura itu menjadi pengampun dosa setahun ke belakang. Ya, menjadi pengampun dosa setahun ke belakang. Jadi luar biasa puasa di hari Asyura, dan juga puasa di tanggal 9 atau kita lebih kenal dengan hari Tasu'a. Hari Tasu'a. Hari Tasu'a hari Senin, hari Asyura hari Selasa. Digabungkan boleh tak? Digabungkan puasa Tasu'a sama puasa hari Senin, boleh, dapat pahalanya double. Nawaitu shaum Tasu'a wa shaum al-Itsnin sunnata lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kalau memang misalkan kita ada godok Ramadan, maka boleh kita gabungkan puasa kita di hari Asyura atau hari Tasu'a, kita gabungkan dengan qada Ramadan. Ada dua pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Boleh tak puasa sunnah digabungkan dengan puasa wajib? Maka pendapat yang paling benar, yang paling kuat, paling sahih mengatakan bahwasanya boleh puasa wajib digabungkan dengan puasa sunnah. Jadi kalau ada ibu-ibu kodok nih di bulan Ramadan yang belum puasa, akhirnya digodok di hari Asyura, gabungkan. Nawaitu shauma qada'i Ramadan wa shauma yaumi Asyura lillahi ta'ala. Jadi itu niatnya, boleh digabungkan. Jadi puasa di hari Asyura, ini amalan yang pertama, yang hadisnya sahih. Yang kedua, antara amalan yang hadisnya sahih, yaitu kita melakukan daripada tawsi'ah al-iyal, ya, melonggarkan rezeki keluarga, meluaskan rezeki keluarga kita. Yang biasanya kita memberikan nafkah berapa? Misalkan 100.000 kita memberikan nafkah. Di hari Asyura kita lebihkan menjadi 200.000. Untuk apa? Meluaskan rezeki keluarga. Yang biasanya di selain hari Asyura itu makannya cuma tempe sama tahu. Di hari Asyura dilebihkan menjadi makan, di situ makanan yang lebih nikmat. Ya, makan ayam, beli daging di hari Asyura. Apa faedahnya Ustaz? Apa fadilahnya? Faedahnya Rasulullah katakan di dalam hadisnya, man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanati. Siapa yang meluaskan rezeki keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan luaskan rezekinya setahun ke depan. Setahun ke depan rezekinya luas, tidak sempit rezekinya. Jadi kalau memang kita pengen rezeki kita setahun ke depan ngalir gitu guys, di hari Asyura cobalah.
kita lebihkan daripada rizki daripada keluarga kita. Ya, kalau memang kita puasa berarti bukanya makan lemak. Nah, kalau ibu-ibu yang lagi berhalangan, lagi haid, di rumah kita ada orang yang haid ataupun nifas belum kelar, maka tidak apa-apa. Belikan di situ makanan yang nikmat, yang paling enak. Kalau anak-anak kecil dibelikan di situ makanan yang mengembirakan hatinya, insya Allah rezeki kita setahun ke depan luas. Ini daripada amalan baginda yang dikatakan oleh baginda Rasulullah. Jadi kalau kita sudah mendengarkan amalan Rasulullah, sayang kalau kita tidak ngamalkan. Nah, ini dua amalan yang paling tidak kita lakukan, dua amalan ini tadi. Nah, ada lagi 10 lagi. Yang mana kita singkat daya pembahasan 10 ini. Yang pertama sum, sudah kita bahas. Yang pertama puasa, yang kedua sholli, sholat, perbanyak sholat. Kalau memang di selain bulan Asyura tak punya sholat duha, tak punya sholat witir, bolehlah di hari Asyura sholat duha 4 rakaat. Tak usah langsung 8. Kalau langsung 8 besok tidak sholat lagi, percuma. Lebih baik 2 tapi continue, mudawamah, istimrar, ya istiqamah, ya dua banyak sholat, iya witirnya sholat, rawatibnya sholat. Ya, yang muakkad, yang muakkad salati daripada sholat ghabliyah sama ba'diyahnya kita sholat di hari Asyura. Yang ketiga, nyambung tali silaturahmi, sunnah untuk nyambung tali silaturahmi di hari Asyura. Menyambung tali silaturahmi. Nyambung tali silaturahmi itu 2 keutamaan di dalam hadis Rasulullah. Yang pertama rezekinya luas, yang kedua di situ umurnya panjang. Jadi panjang umur orang yang suka silaturahmi itu tadi. Terlebih khusus di hari Asyura. Sholli, zur aliman, berkunjung kepada orang-orang alim, datangi kepada orang-orang alim. Yang keempat adalah menziarahi, berkunjung kepada orang-orang alim. Zur aliman, kalau ada yang sakit dijenguki. Kalau ada yang sakit dijenguki. Yang mana Al-Habib Salim Asy-Syatibi mengatakan man ada maridan fis sabah, siapa yang menjenguk orang sakit pada pagi hari, alaihi sab'una alfa malik ilal masa, maka ada malaikat Allah perintahkan jumlahnya 70.000 untuk mintakan ampun sama orang yang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit, Allah utus 70.000 malaikat disuruh istighfar, mintakan ampun kepada orang yang menjenguk daripada orang sakit. Waman sholla, waman ada maridan fil masa, yang mengunjungi orang sakit pada sore hari, maka shalla alaihi sab'una alfa malak ila sabah. Ada malaikat Allah utus jumlahnya 70.000, Allah suruh mintakan ampun terhadap orang yang mengunjungi orang sakit sampai pagi hari. Jadi luar biasa orang yang mengunjungi orang sakit tadi. Adab mengunjungi orang sakit, jangan lama-lama, dengan baik. Terus jangan memberikan kabar takut. Bulan kemarin sakit cak kau meninggal. Kayak gitu mengunjungi orang sakit atau menunjuk dia rasa takut. Nah, jangan. Makanya Al-Habib Salim Syatibi bilang kalau ada orang sakit itu berikan kabar gembira bagi dia. Ya apa yang paling dia gembira? Ya paling gembira makanya kata Habib Salim Syatibi kalau memang kita mengunjungi orang sakit bawa hadiah. Ya lebih membahagiakan buah apa duit? Kata Habib Salim Syatibi unjuk duit lebih bahagia. Orang kalau kita mengunjungi orang sakit jangan lupa bawa hadiah supaya dengan hadiah tersebut dia semakin sehat. Obat paling ampuh. Betul. Nah, itu tadi duit obat paling ampuh. Alhamdulillah wa rahimahullah. Itu mengunjungi orang sakit. Sebetulnya bukan di bulan Muharram baik. Di bulan-bulan lain juga kita mengunjungi orang sakit. Waktahil. Sudah pakai celah. Celah itu sebetulnya bukan khusus di bulan Muharram baik. Rasulullah itu menganjurkan kita pakai celah di setiap malam. 3 kanan, 3 kiri. Ya, 3 kanan, 3 kiri. Pakai celah. Ya, sholli, zur aliman uqwatahin ra'sal yatim sah. Kepala anak yatim diusap. Yang mana dikatakan bahwasanya yang mengusap kepala anak yatim yang terkena tangannya di rambut anak yatim itu setiap rambut 1 kebayaan dan 1 keburukan dihapuskan. 1 kebayaan diberikan, 1 keburukan dihapus. Bahkan Habib Salim Syatibi mengatakan 1 daripada
rambut anak yatim yang kita pegang Allah bangunkan daripada pohon di surga. Satu rambut anak yatim Allah bangunkan satu pohon di surga yang memiliki perhiasan-perhiasan di dalam pohon tersebut. Jadi usap kepala anak yatim, jangan sampai di situ kita tidak mengamalkan daripada ini. Sebetulnya kita mengasihi anak yatim bukan hanya di bulan Muharram, bukan hanya di hari Asyura, di hari-hari yang lain juga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairu buyutun fiha yatim. Rumah yang paling baik, rumah yang terdapat di situ anak yatimnya. Ada anak yatim yang diurus dengan benar. Kalau diurus dengan tidak benar, maka rumah tersebut jadi rumah yang jelek. Maka Rasulullah katakan, ana wa kafilul yatimi kahataini. Saya dengan anak yatim fil jannah, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahataini. Saya dengan anak yatim di surga, kata baginda Rasulullah, itu bagaikan dua jari ini, jari tengah sama jari telunjuk, dekat posisinya di surga dengan baginda Rasulullah. Itu kalau yang mengurus anak yatim. Tapi malahan dijadikan bisnis sekarang anak yatim, digerogoti harta anak yatim, dimakan harta anak yatim. Maka seakan-akan yang dia makan itu bukan harta yang betul, bukan makanan. Walaupun yang dia lihat makan di sini nasi, sebetulnya yang dia makan adalah api neraka. Allah katakan di dalam Al-Quran, innama ya'kuluna amwalal yatama zulman. Yang memakan anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Yang mereka makan itu sebenarnya api neraka. Nah, bakal berkobar di perut kita ini, wahai saya selauna sa'ira. Di perut kita ini bakal berkobar di hari kiamat. Jadi luar biasa yang mengurusi daripada anak yatim. Tapi yang memakan hak anak yatim, maka di situ sangat juga mendapatkan kecaman dari Allah. Jadi kita disunahkan mengusap daripada rambut anak ya, diusap rambut anak yatim, jangan diusap tapi dijodoh. Nah, macam itu. Siapa yang disebut anak yatim? Anak yatim itu anak kecil yang belum balik, yang meninggal ayahnya. Kalau ayahnya meninggal, itu disebut anak yatim. Selama dia belum balik, maka dia di situ disebut anak yatim. Jadi kalau ada sekarang sudah balik, sudah umurnya 17 tahun, tiba-tiba pas pembagian daripada hadiah untuk anak yatim, dia maju. Anak yatim bukan dia nih? Bukan. Anak yatim itu syaratnya belum balik. Kalau sudah balik, kita lihat tidak dapat keutamaannya, fadilahnya tidak dapat. Jadi seleksi yang belum balik, yang sudah balik. Yang belum balik itu anak yatim. Kalau yang sudah balik, apalagi tua, masih nak ngaku anak yatim, bukan anak yatim lagi, tapi bapak yatim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi salah satunya ra'sal yatim tasaddaq. Suruh sedekah. Sedekah. Bahkan di dalam riwayat dikatakan man tasaddaqa yauma Asyura faka'annama lam yuridda sa'ilan qad. Siapa yang bersedekah di hari Asyura itu bagaikan dia tidak pernah nolak orang lain kalau minta sama dia. Jadi fadilah orang yang bersedekah di hari Asyura itu sangat luar biasa. Tasaddaq wa tasil. Disuruh mandi kita di hari Asyura, dianjurkan untuk mandi. Ra'sal yatim tasaddaq wa tasil. Yang disuruh mandi dan selanjutnya wasi' 'alal iyal qalbun bifra. Dan kita di situ meluaskan rezeki keluarga yang sudah kita jelaskan tadi, dan yang selanjutnya yaitu memotong kuku. Yang mana memotong kuku sudah pernah kita bahas. Caranya dari mana ke mana, betul tak? Dan juga memotong kuku itu jangan sampai di hari Selasa, Rebo, Sabtu. Jangan. Selasa, Rebo, Sabtu, Ahad. Jangan. Sunnahnya Senin, Kamis, Jumat. Kalau di hari yang lain lebih baik jangan, karena dikatakan oleh ulama bahwasanya yang motong kuku di hari-hari yang selalu Senin, Rabu, Kamis itu bisa kena penyakit. Contohnya penyakit kusta yang motong kuku di hari Rabu. Ini ada perkataan ulama, kalau ada hadisnya juga lemah atau hadisnya maudhu. Oleh karena itu potong kuku itu dimulai dari telunjuk, tengah dari manis, kelingking, jempol, jari manis, tengah, telunjuk, dan juga yang terakhir
jempol. Ini cara daripada Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Dan amalan yang terakhir yaitu sebagai penutup suratul Ikhlas full al-fantasil. Baca surat Ikhlas 1000 kali. Itu sebentar. Berapa detik satu surat Al-Ikhlas itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, nak sampai 10 detik kali ya. 10 detik. Ya. 10 detik. Setengah menit lah ya. Ya, bacanya dengan tadabbur. setengah menit. Setengah menit 1000 ya. Katanya keutamaannya banyak yang baca daripada surat Ikhlas 1000 kali itu tadi di hari Asyura. Salah satunya dia terjaga dari mara bahaya di tahun yang akan datang. Dan juga dia keinginannya Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan juga baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bacanya 70 kali. Kata ulama yang baca 70 kali setahun ke depan dia aman. Dan Al-Imam Al-Ajhuri mengatakan yang baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali, siapa yang baca itu insya Allah setahun ke depan Allah jaga daripada umurnya. Insya Allah tidak mungkin meninggal dunia sampai 10 Muharram ke depan. Sampai 10 Muharram ke depan yang baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir tidak meninggal dunia 70 kali. Kalau memang kita di situ lupa bacanya di 10 Asyura, nah siap-siap mungkin sebelum 10 Asyura tahun depan kita sudah tidak katik lagi. Ya, tidak tahu namanya umur, karena umur adalah aqrabu ghaibin yantazar. Umur itu adalah sesuatu, kematian adalah sesuatu yang paling dekat daripada hal yang gaib. Hal yang gaib banyak, dan yang paling dekat adalah kematian. Mungkin ini bisa disampaikan daripada hari-hari Asyura dan keutamaan daripada keutamaan hari Asyura. Dan insya Allah mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, ada yang nak ditanyakan? Boleh. Jadi pas 1 Muharram kemarin kalau ditanya yang mana yang afdal, mengikut pemerintah ini yang afdal. Kenapa mengikut pemerintah yang afdal? Allah katakan dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada orang yang mengurusi kita, yaitu pemerintah. Jadi gimana sekarang? Sedangkan berbeda pendapatnya dengan NU dan lain sebagainya. Nah itulah tadi. Nah, kalau memang kita pengen ikhtiar, kita baca suratul Ikhlas tadi hari Selasa baca, hari Rabu baca. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hari Selasa baca, hari Rabu baca. Puasanya Senin, Selasa, Rabu. Boleh tak ikhtiar macam itu? Boleh baik. Ya, karena kita ini ikhtiar menjaga-jaga. Mungkin baik. Ya, alasan NU tadi bahwasanya bulan itu hilal belum terlihat. Hukumnya kalau bulan hilal belum terlihat itu istikmal atau menyempurnakan bilangannya jadi 30 hari. Itulah tadi memang pemerintah kita nih yang tidak ada ketegasan. Harusnya dari pemerintah harus ada ketegasan. Yaitu NU. Kalau Muhammadiyah dia hari Selasa itu hari Minggu itu sudah di 1 Muharram. Ya, kita ikuti yang mana boleh. Untuk soalnya tidak ada hukum yang betul-betul terkait di situ. Ya, kita tak kata hari lebaran, ya betul ya. Nah, maka boleh baik. Ya, baca keluar wahad 1000 kalinya Selasa baca, Rabu baca. Ya, kalau nak pengen Selasa baca, nak Rabu baca. Tapi kita kalau baca Selasa ternyata Rabu, nah kalau kita baca Rabu ternyata Selasa, sayang kan? Jadi luar biasa. Jadi nunjuk anak yakinnya Selasa nunjuk, Rabu kan? Nunjuk. Wah, macam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sih 50-50 bagi amalan-amalan surah. Jadi menjelaskan hadisnya lemah. Ya. Ya, normal. Nah, itu untuk fadilatul amal itu boleh. Hadis dhaif kata Imam Nawawi boleh untuk fadailul amal. Untuk keamalan kita ni amal. Yo hadis dhaif itu lebih kuat derajatnya dibandingkan ucapan ulama.
Ucapan ulama bagus, tapi hadis dhaif kemungkinan di situ Rasulullah yang ngomong. Kemungkinan Rasulullah SAW. Jadi boleh untuk fadhil amal. Ada syarat-syaratnya 3, yang mana syarat tersebut dibahas dalam ilmu hadis. Jadi boleh, boleh baik. Ulama juga banyak, di dalam kitab Kanzun Najah was-Surur itu menyebutkan amalan tadi yang disebutkan dalam kitab Kanzun Najah was-Surur. Yang ngarang orang Indonesia, Abdul Hamid Asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Qudsi, orang Kudus beliau itu. Orang Kudus, jadi ulama besar di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi orang Indonesia ini memang banyak yang pintar-pintar. Kalau sudah ke Arab sana jadi mahaguru. Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi tadi. Masya Allah itu. Ada At-Tirmidzi, ada Imam Nawawi, ada Syekh Yasin Al-Badani. Jadi banyak orang Indonesia itu. Kita bangga produk Indonesia itu memang bagus. Dan mereka berguru dengan guru-guru para sayyid, para habib yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh ulama guru-guru kita. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu sebelah kiri aman. Sikap lagi. Peristiwa viral kemarin ada salah satu tokoh ulama terhadap orang muslim doa baik. Selama dia meninggal di bawah kalimat la ilaha illallah, kita boleh doakan untuk diampunkan, untuk diberikan derajat di sisi Allah. Siapa baik selama dia meninggal di bawah syariatnya Nabi Muhammad. Kalau dia meninggal di bawah syariatnya selain Nabi Muhammad, apalagi syariat orang kafir, maka tidak boleh. Kita baik kalau punya ayah bukan Islam, tidak boleh kita rabbi fili wali-walidayya. Tidak boleh. Kenapa? Kita minta ampunan terhadap orang yang tidak menghendaki ampunan, yaitu orang kafir. Jadi boleh-boleh baik, tidak ada masalah. Nyampe tidak doa terhadap orang yang kita doakan di kuburannya? Nyampe tidak? Coba kita meninggal dulu. Tapi Rasulullah ngomongnya nyampe. Contoh Rasulullah apa ngomong? Waladun saleh yad'ulah, seorang anak soleh yang mendoakan, tak meninggal, mendoakan, berarti bermanfaat. Banyak, pokoknya dalil-dalil macam itu hukumnya banyak. Wallahu a'lam bissawab. Udah jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna min nabiyyin wa hidayah wa sallallahu salatu ala malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.